Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afizal Mikdad. Saya dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara setting static IP dan manajemen file dari klien ke server melalui Ubuntu server dan kliennya Windows. Langsung saja kita langsung buka Ubuntu servernya. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Nah, kita login dulu ya. Oke, sudah masuk. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mencek IP kita melalui sintak if config. Dapat dilihat bahwa IP kita sini sudah statik karena saya sudah setting 192.168.1.11 sesuai dengan NIM saya akhirnya. Mungkin akan saya demokan bagaimana membuat jadi statik tadi ya. Setelah mengecek IP, kita selanjutnya akan melakukan cek status SSH kita melalui sistem ctl status SSH apakah sudah running atau belum. Nah, di sini sudah lihat kan, SSH saya sudah aktif. Untuk teman-teman yang belum ada SSH-nya, teman-teman bisa menginstal SSH melalui sintak berikut. Selanjutnya setelah diinstal, jangan lupa dicek statusnya. Jika belum aktif, aktifkan melalui sintak berikut. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan mengedit config IP kita agar statis melalui sintak sudo nano etc netplan 01 netconfig YAML. Di sini kita mengakses configuration YAML-nya. Melalui sintaks nano. Oke, kita run. Nah, di sini sudah Nah, di sini tadi saya sudah men-setting status IP saya menjadi statis melalui sintak berikut. Untuk teman-teman mungkin bisa dilihat dulu sintaks berikut untuk diikuti nantinya. Perlu diketahui bahwa setting IP ini melalui config YAML sensitif mengenai indentasinya. Jadi teman-teman perhatikan indentasinya juga, jika tidak maka config tidak akan berjalan. Di sini saya sudah mengubah IP saya menjadi statis sesuai dengan akhiran NIM saya 192.168.1.11. Selanjutnya untuk gateway-nya diikuti 192.168.1.1. Dilihat dari IP yang sudah kita cek tadi melalui fconfig. Jika sudah selesai, selanjutnya kita tekan Ctrl X, maka dia akan keluar. Nah, untuk mengaplikasikannya nanti kawan-kawan menggunakan sintaks sudo netplan apply. Itu akan mengaplikasikan IP address yang sudah kita ubah nanti. Setelah mengubah IP address, jangan lupa nanti teman-teman juga mengcek config IP-nya apakah sudah benar atau belum melalui if config tadi. Nah, nanti kelihatan kan di sini IP-nya 192.168.1.11. Jika sudah kawan-kawan setting config yang tadi, maka akan berubah di sini. Kita clear untuk membersihkan. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses Ubuntu servernya melalui Windows, melalui klien, yaitu dengan
software putih. Tadi IP-nya di putih ini masukkan hostname or IP address-nya untuk mengakses servernya. IP address saya tadi 192.168.1.11. Portnya tetap, cukup menginputkan IP address-nya saja. Kita open. Accept. Nah, di sini kita akan login sebagai siapa? Sesuaikan dengan Ubuntu server kita, akunnya. Masukkan username di Ubuntu server, terus masukkan password di Ubuntu server juga. Nah, kita berhasil mengakses Ubuntu server sebagai klien di Windows melalui software putih. Selanjutnya kita akan mencoba manajemen file di sini. Yang pertama kita akan melakukan list directory yang ada. Nah, di sini di Ubuntu server tadi sudah ada sebuah directory bernama test. Coba kita cek di Ubuntu server. Nah, di sini juga ada kan, jadi kita berhasil menghubungkan PuTTY menghubungkan klien ke servernya melalui software PuTTY. Oke, selanjutnya kita mencoba manajemen server. Yang pertama kita akan membuat directory baru dengan sintak make directory, make dir, terus nama direktorinya. Di sini saya akan beri nama latihan. Selanjutnya kita list lagi apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada direktori latihan. Selanjutnya kita akan pindah direktori ke latihan dengan sintak change directory, cd. Terus tuliskan nama direktorinya. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori latihan. Jika kawan-kawan ingin kembali ke direktori utama, kawan-kawan bisa melakukan sintak cd titik-titik untuk kembali satu direktori ke belakang. Nah, saya kembali ke direktori utama lagi. Oke, karena kita ingin mengakses direktori latihan tadi, kita kembali ke direktori latihan. Sudah kembali. Selanjutnya kita ingin buat teks di direktori latihan tadi, membuat file, maka menggunakan sintak nano terus nama filenya. Misalkan sini saya ingin buat latihan.txt. Nah, di sini akan membuat sebuah file teks. Langsung aja kita isikan halo, ini merupakan latihan. Kita tekan Ctrl X, kemudian tekan Y dan enter. Nah, maka kita akan file txt bernama latihan sudah dibuat. Jika teman-teman ingin melihatnya, kita bisa melakukan list file. Nah, kan kelihatan sudah terbuat latihan.txt filenya. Selanjutnya jika kawan-kawan ingin merubah, kita cek dulu di Ubuntu servernya apakah sudah berhasil dibuat atau belum. Kita lakukan list lagi. Nah, di sini terlihat bahwa kita berhasil terhubung karena dari kita membuat file dari klien tadi sudah masuk ke servernya. Kita masuk ke folder latihan. Selanjutnya kita list file lagi apakah ada tidak teks tadi. Nah, terlihat kan sudah ada teksnya. Selanjutnya misalkan kawan-kawan tadi ada kesalahan, kawan-kawan bisa mengakses file latihan tadi dengan sintak yang sama, yaitu nano latihan.txt. Nah, maka akan mengakses file txt tadi. Ini merupakan latihan untuk demo. Ctrl X lagi, tekan Y dan enter. Kita kembali ke PuTTY. Saja clear untuk membersihkan layar.
Misalkan kawan-kawan ingin menghapus folder latihan.txt tadi, kawan-kawan bisa melakukannya dengan sintak remove nama foldernya, nama filenya latihan.txt, maka akan terhapus. Untuk memastikannya kita lakukan list file lagi. Nah, sudah tidak ada file bernama latihan.txt di direktori latihan. Selanjutnya kita akan kembali ke misalkan kita kembali ke direktori utama, cd spasi titik. Nah, kita sudah kembali ke folder utama. Selanjutnya kita akan melakukan list file lagi untuk mengecek file yang ada. Nah, misalkan tadi kita ingin menghapus file test, folder test, karena kita tidak perlu lagi. Di sini kita akan melakukannya dengan sintak remove directory, terus nama foldernya. Oh ya, untuk remove directory tidak bisa dihapus kalau ada folder di dalamnya. Kalau gitu kita akan coba yang menghapus folder latihan saja, karena tadi sudah kita kosongkan. Untuk menghapus folder yang di dalamnya ada filenya diperlukan sintaks yang lebih lanjut. Nah, kita berhasil menghapus direktori latihan tadi. Selanjutnya kita akan list lagi membuktikan apakah ada tidak. Nah, di direktorinya sudah terhapus, direktori latihan tadi. Selanjutnya kita akan ngecek di Ubuntu servernya. Nah, di sini kan tadi kita hapus, tapi sedang di Ubuntu servernya masih di direktori latihan karena sedang diakses. Selanjutnya kita akan kembali ke direktori utama, lalu kita list lagi. Nah, sudah terhapus untuk direktori latihannya. Mungkin sekian video tutorial yang bisa saya sampaikan, demo yang bisa saya sampaikan mengenai Ubuntu server, cara setting static IP-nya, dan bagaimana manajemen file dari klien untuk mengakses servernya melalui software PATI tadi. Jadi kliennya Windows, servernya Ubuntu server. Oke, mungkin sekian. Saya mohon undur diri. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.